Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam Renungan Insan Intisari Sabda Mingguan, hari Minggu biasa yang ke-15. Pada Renungan Insan kali ini, kita akan merenungkan teks Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan ini ditempatkan Matius sesudah kisah-kisah tentang penolakan terhadap Yesus. Karena itu tema utama seluruh kumpulan perumpamaan dalam Matius bab yang ke-13 adalah kerajaan Allah yang tetap bertumbuh meskipun menghadapi berbagai penolakan. Yesus digambarkan meninggalkan rumah di Kapernaum menuju tepi Danau Genesaret, lalu mengajar dari sebuah perahu. Kepergian Yesus mengingatkan pada tindakan sang penabur yang keluar untuk menabur, sekaligus melambangkan bahwa pewartaan kerajaan Allah mulai menjangkau dan melampaui batas-batas Israel menuju semua bangsa. Dan dari atas perahu Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan. Melalui cara ini, ia tidak sekedar menyampaikan ajaran, tetapi mengundang para pendengarnya untuk membuka hati, merenungkan dan menemukan sendiri makna kerajaan Allah. Dan bila kita lihat konteks teks ini, Matius pasal yang ke-13, dalam keseluruhan Injil Matius, kita akan menemukan dia dalam wacana tentang perumpamaan. Kita sudah lihat bersama ada 5 wacana besar dalam Injil Matius. Wacana di bukit, wacana tentang misi, wacana perumpamaan, wacana tentang komunitas, dan wacana tentang eskatologis. Dan hari ini, hari Minggu yang biasa, Minggu biasa yang ke-15 ini, kita ada pada wacana tentang perumpamaan. Perumpamaan tentang penabur sekali lagi menjadi bagian dari wacana perumpamaan, yaitu wacana ketiga dari 5 wacana besar dalam Injil Matius. Melalui perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari, Yesus menyingkapkan misteri kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan itu hadir, bertumbuh, bekerja di tengah kehidupan manusia meskipun sering menghadapi penolakan. Dan penginjil Matius membagi teks yang kita renungkan pada hari ini dalam 3 bagian besar. Bagian yang pertama tentang tindakan sang penabur, dari ayat 1 sampai 9, di mana fokus perumpamaan adalah sang penabur. Dan perumpamaan ini berbicara tentang penabur dan bukan tentang teknik bertani. Penabur tetap menabur meskipun banyak benih tampak hilang. Bagian yang kedua, Yesus berbicara dalam perumpamaan, ayat ke-10 sampai ayat 17. Dan bagian yang ketiga, penjelasan tentang perumpamaan itu, dari ayat 18 sampai ayat 23. 2 jenis pendengar ditampilkan di sini. Mendengar tetapi tidak memahami, dan mendengar dan memahami. Ada juga 4 jenis tanah di sini. Pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik.
Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, perumpamaan ini berfokus pada sang penabur, bukan pada cara bertani. Matius menampilkan kontras yang jelas antara benih-benih yang tampaknya hilang di pinggir jalan, di tanah berbatu dan di semak duri, dengan hasil panen yang melimpah. Menariknya, kegagalan diceritakan dengan panjang lebar, sedangkan keberhasilan hanya disampaikan secara singkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegagalan tampak lebih nyata, pada akhirnya panen yang melimpah mengatasi semua kerugian yang ada. Dan perumpamaan tentang penabur ini juga memperlihatkan adanya jarak antara waktu menabur dan waktu menuai. Kegagalan pada tahap awal tidak menentukan hasil akhirnya. Justru melalui kesabaran itulah kerajaan Allah dinyatakan dalam kepenuhannya pada saat panen. Yesus adalah sang penabur yang menaburkan sabda kerajaan Allah. Sabda itu menghadirkan pemerintahan Allah di tengah dunia dan pada akhirnya menghasilkan buah. Karena itu perumpamaan ini mengajak setiap pendengarnya untuk tetap percaya pada karya Yesus. Sekalipun pewartaan sabda sering menghadapi penolakan, kegagalan, atau kekecewaan, sabda Allah tidak pernah gagal mencapai tujuan. Pada waktunya, ia akan menghasilkan panen yang berlimpah. Sesudah menyampaikan perumpamaan, saudara-saudariku yang terkasih, para murid bertanya, mengapa Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan? Yesus menjawab bahwa banyak orang melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mengerti. Perumpamaan bukan dimaksudkan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan untuk mengundang pendengarnya membuka hati, berpikir lebih dalam, dan merenungkan sabda Allah. Namun hati yang tertutup tetap tidak mampu menangkap maknanya. Sikap ini mengingatkan pada nubuat Nabi Yesaya tentang bangsa yang menolak mendengarkan Allah. Sebaliknya, para murid disebut berbahagia karena mereka diberi anugerah untuk memahami rahasia kerajaan Allah. Pemahaman ini bukan lahir dari kecerdasan manusia, melainkan dari keterbukaan hati terhadap rahmat Allah, dan karena Yesus sendiri menjelaskan sabdanya kepada mereka. Dengan demikian, yang membedakan orang banyak dan para murid di sini bukanlah kemampuan intelektual, tetapi kesiapan hati untuk mendengar, menerima, dan membiarkan Allah menyingkapkan makna sabdanya. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Yesus menjelaskan perumpamaan tentang penabur ini. Dalam penjelasannya, Yesus menunjukkan bahwa yang menentukan nasib sabda kerajaan bukanlah benihnya, melainkan hati orang yang mendengarnya. Walaupun disebutkan 4 jenis tanah, Matius pada dasarnya membedakan hanya 2 jenis pendengar. Mereka yang mendengarkan sabda tetapi tidak memahaminya, dan mereka yang mendengarkan, memahaminya, lalu menghasilkan buah. Memahami sabda bukan sekedar mengerti secara intelektual, melainkan membiarkan sabda itu berakar, mengubah hidup, dan bertahan di tengah pencobaan maupun godaan duniawi. Karena itu yang menjadi ukuran bukanlah antusiasme sesaat, melainkan komitmen pribadi untuk tetap setia pada sabda hingga menghasilkan buah. Pada akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini menegaskan 3 langkah iman yang sejati: mendengarkan sabda, memahaminya, dan menghasilkan buah. Benih yang ditaburkan selalu baik. Yang menentukan kelimpahan panen adalah kesiapan hati untuk menerima
dan menghidupi sabda. Karena itu, meskipun sabda sering menghadapi penolakan, sabda Allah pada akhirnya tetap menghasilkan panen yang berlimpah. Semoga, amin, Tuhan Yesus memberkati kita.